Nah, kesehatannya udah selesai. Mau tanya apa? Pak, ngatasin besok nih Pak, tahun depan ini bagaimana nih Pak resesi Pak? Bapak bisnis banyak banget tuh Pak. Loh, kenapa harus saya khawatir? Tahu? Nah, pertanyaan saya kenapa saya harus khawatir? Nggak takut Pak. Kamu menanyakan saya spesialisasinya sebagai saya pengusaha kan? Pengusaha Pak, iya Bapak nggak takut. Dan mahasiswa S2 kan? S2, iya, Bisnis Pak. kan? Bisnis. Pertanyaan saya lempar balik. Apa yang ngebuat saya harus khawatir? Inflasi. Loh, inflasi kita masih 5%-an, stabil. Nggak, apa yang ngebuat kita harus khawatir dengan resesi? Waspada ya. Tapi paham nggak sih dinamakan resesi itu apa? Ya, perputaran uang nggak bagus. Lah, salah lah. Enggak gitu. Nggak tahu definisi. Jadi kamu tahunya resesi ini dari gosip-gosip di TikTok. Berita Pak, berita Pak. Resesi itu terjadi ketika pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu stuck. Di luar target, malah cenderung minus. Jadi di luar target selama beberapa kuartal. Dan itu kaitannya sama makroekonomi, yang dimana itu bukan kapasitasku sebagai orang untuk mikir. Karena rata-rata usahaku tuh bergerak di bidang mikroekonomi. UMKM, menengah, industri kreatif. Makroekonomi itu apa? Ya makroekonomi, neraca keuangan negara. Kebijakan fiskal, kebijakan moneter itu bukan urusan saya yang urus. Itu urusan orang perbankan, orang-orang menteri keuangan. Oh, impact-nya ke situ ya Pak? Loh iyalah, mereka sudah bisa mikir gitu loh. Contoh, tiba-tiba suku bunga naik. Apakah semua bank harus mengikuti? Belum tentu, tapi suku bunga dinaikin itu supaya bank tuh bisa mengikuti. Kalau mau naikin nggak apa-apa. Untuk mencegah terjadinya krisis pada bank. Kalau ada potensi resesi itu terkait tentang pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Dan yang mikir pertama kali itu pasti negara. Itu yang paling penting. Jadi kalau kamu tanya, kamu khawatir nggak resesi? Loh, ngapain khawatir? Yang saya urusnya adalah pertumbuhan perusahaan saya masih sesuai dengan target. Target perusahaan saya, Susencare, masih sesuai target. Penurunannya masih dalam batas wajar. Kenaikannya pun dalam batas wajar. Urusan resesi ekonomi sebuah negara itu urusan dari negara yang urus. Terlihat dari inflasi, suku bunga, pinjaman bank, pertumbuhan ekonomi itu bukan urusan kita yang urus. Itu sudah ada orang ahli yang urus. Apakah dengan cara ngurus resesi ekonomi itu berarti kamu harus cash is the king, tahan cash? Makro sama mikro itu jauh bro. Resesi itu terkait makroekonomi. Apakah mikro berpengaruh? Iya. Tapi dengan cara kamu nahan cash terus tidak mengeluarkan sesuatu tuh tidak membantu, belum membantu. Gitu. Jadi jangan, edukasi itu boleh, tapi jangan setengah-setengah ngeranginya. Gitu bos. Nah, yang paling benar adalah dengan kamu meleknya resesi, kamu belajar mengenai financial plan yang bagus. Resesi ini akan membuat kita melek. Oh, financial planning itu apa sih? Bijaklah mengeluarkan uang. Paham? Contoh, sudah tahu penghasilannya 5 juta per bulan, tapi nekat mengambil kredit motor, padahal dia punya anak 1 dan istri 1, belum bayar kontrakan. Berarti resiko dia untuk gagal bayar kredit tinggi. Maksudnya, resesi ini ngebuat kita membuka mata, oh financial plan yang bagus seperti apa. Dan ngebuka mata seorang pengusaha untuk lebih cermat dalam mengatur keuangan perusahaannya. Resesi ekonomi itu berpengaruh dok, buktinya startup PHK semua. Startup, teknologi. Apakah perusahaan lain yang padat karya PHK? Enggak semua. PHK itu dinamika. Kenapa teknologi startup PHK semua? Ya karena tidak sesuai dengan target yang disampaikan oleh investor. Jangan lupa, hampir semua teknologi startup itu mendapatkan support dana dari venture capital. Joint venture capital adalah persatuan dana dari beberapa PT. Investor ini pada suatu saat akan meminta pertanggungjawaban. Duit yang gue kasih, pertanggungjawabannya apa? Kok lu rugi terus? Maka sebuah perusahaan yang seperti ini melakukan hal yang paling simpel, memangkas pengeluaran, inventory, memangkas jam kerja, dan yang paling pertama kena korban adalah workforce. Workforce itu adalah pekerja. Dikurangin untuk mengurangi beban dari perusahaan. Kalau nggak dipecat, ya disuruh resign. Gitu.
Untuk melihat sehat atau tidaknya, itu terlihat dari NPL. Kalau ada banyak orang yang tiba-tiba kredit macet, gagal bayar kredit, dan banyak, tiba-tiba NPL bank A yang sudah terkenal, ada bank gede kayak bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, ya kan, Panin, tiba-tiba kredit macetnya meroket. Nah itu yang menjadi masalah. Berarti banyak orang gagal bayar cicilan. Nah NPL-nya berapa? Stabil kan? Non-performance loan. Loh Dokter Tita kok tahu? Bokapku bank dan aku kuliah S2 di bidang itu. Dan jangan takut untuk bertanya pada orang lebih tahu. Kalau nggak tahu jangan sotoy. Jadi jangan mengaitkan resesi itu yang sangat besar, makro terkait hidup, harkat, martabat, keuangan satu negara. Wah saya, Nana nggak beli gorengan. Nggak gitu bos. Nggak berpengaruh satu gorenganmu itu ke resesi satu negara, ora. Ngerti tak? Ngerti? Nah, makanya kamu tuh kalau investasi atau belajar keuangan, jangan belajar dari cuman influencer kayak saya nih. Enggak. Saya tuh cuman ngomong nih, subjektif disclaimer saya. Kamu mau belajar apapun tuh harus dari buku, harus dari artikel, harus dari orang ahli yang memiliki gelar ekonomi. Saya bisa ngomong ini karena saya kuliah di bidang itu. MBA, jelas. Kuliah di bidang itu, ada materinya. Kalau ada orang ngomong tentang hal itu, lihat dulu background-nya. Dan saya pun ngomong kayak gini karena tanya sama dosen saya. Nggak berani asal ngomong. Nah inilah yang harus digarisbawahi. Makanya edukasi ekonomi itu nggak bisa setengah-setengah. Bahkan orang yang ahli pun dia akan tetap belajar. Dari orang yang lebih ahli lagi. Jadi nggak bisa dibilang orang resign nanti dia usaha. Nanti banyak gagal macet. Belum tentu. Daya beli Indonesia stabil nggak? Pendapatan per kapita stabil nggak? Inflasi. Jadi tercerminnya itu dari inflasi. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pendapatan kapita. Income dari negara, APBN-nya gimana, penyerapan sumber daya, penyerapan uang gitu. Deflasinya gimana, ada deflasi nggak amit-amit. Tingkat penganggurannya gimana, perkembangan kemiskinan, dan yang paling penting, CAR sama NPL dari sebuah bank. Mumet kan? Nah memang. Makanya kalau jadi pengusaha itu bukan sekedar kita jual, produksi dan jual, tapi juga harus paham soal keuangan. Sehingga kita bisa bijak untuk mengeluarkan keputusan. Tapi yang jelas, tidak semudah itu, satu resesi, terus kamu bisa ngomong, hati-hati resesi, tahun depan harus bisa. Nggak semudah itu coy. Itu sudah ada yang mikir, yaitu Menteri Keuangan, Bank Sentral, sudah ada divisinya. Dan mereka yang mikir, dan kamu tuh jangan kemakan edukasi yang setengah-setengah gitu loh. Selalu belajarlah dan mencari lebih tahu. Kayak kamu dengerin YouTube saya tuh nggak boleh dari satu saya aja. Kamu harus confirm lagi, bener nggak sih? Gitu. Jadi curious lah. Jangan hanya karena berpegang pada satu pendapat kalian takut gitu. Yang jelas, kapan kalian harus investasi? Ketika kalian sudah memiliki cadangan uang. Itu adalah poin utama yang paling benar. Itu menurutnya financial plan. Contoh, kalian sudah memenuhi cash flow tingkat pertama, yaitu kebutuhan sehari-hari. Makan, minum, papan, sandang, pangan. Kedua, kalian sudah bisa melunasi cicilan. Terus sudah melunasi kebutuhan sekunder. Ternyata masih ada sisa uang yang ditabung. Jangan lupa dana darurat. Nah setelah dikurangi dana darurat, masih ada uang lagi. Uang inilah yang digunakan untuk investasi. Yang bahaya itu adalah banyak manusia di Indonesia yang menggunakan uang pinjaman bank untuk investasi. Contoh, dia menggunakan pinjaman dari bank untuk investasi reksadana. Untuk investasi yang bahkan tidak ada underlying asetnya. NFT, Bitcoin. Atau bahkan kemarin ada yang pinjam uang, investasi saham. Dangerous bro. Karena itu bahaya. Ketika kamu pinjam uang, jangan dipikir itu equity. Itu liabilitas. Akan ditagih melalui bunga dan interest. Mumet kan kau? Nah makanya kalau kamu sudah pinjam uang, pikirkan cicilannya, pikirkan interestnya. Itu aja kalau dari saya. Ini udah sholat isya. Saya juga mau lanjut makan habis sholat isya. Kita diskusi lebih lanjut nanti sama ahlinya langsung sama ekonomi. Kalau kalian tertarik mengenai sama membahas ekonomi, saya akan langsung panggil narasumbernya dosen-dosen saya di ITB. Sampai jumpa.